Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan review paper saya yang berjudul Penerapan Metode Fusi Tsukamoto dalam Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Jumlah Produksi pada Opak Gambir. Saya Mas Audi Said sebagai reviewer dengan NIM 19060246. Tanggal review adalah 10 Januari 2022. Permasalahan yang diangkat adalah ketidakpastian di dalam menentukan jumlah produksi perusahaan, di mana untuk menentukan jumlah produksi tersebut bergantung pada jumlah permintaan dan persediaan pada bulan sebelumnya, di mana permintaan itu tidak sama di tiap periodenya. Untuk metode penelitian ini kami menggunakan metode pengumpulan data secara sintesis dengan melakukan wawancara kepada pelaku usaha UMKM pemilik opak gambir. Untuk data dan variabel, data produksi opak gambir dalam 2 periode menggunakan variabel permintaan, persediaan, dan juga jumlah produksi. Dan selanjutnya untuk menentukan berapa banyak jumlah produksi opak gambir, terdapat 3 proses yang dilakukan dalam fusifikasi yang pertama, yaitu menambah nilai input ke dalam fusi input berdasarkan fungsi keanggotaan. Yang kedua adalah inference, penalaran menggunakan fusi input dengan fusi Roles yang ditentukan berdasarkan fusi output. Dan yang ketiga adalah defusifikasi, yaitu mengubah fusi output menjadi nilai kris berdasarkan fungsi keanggotaan. Untuk fusifikasi, satu, pada variabel permintaan itu terdapat 2 variabel himpunan, yaitu fusi naik dan turun. Pada gambar 1 adalah grafik notasi pada nilai konten variabel, dan ini adalah rumus dari permintaan variabel permintaan ketika turun, dan ini ada permintaan ketika rumusnya seperti ini. Dan yang selanjutnya adalah variabel persediaan. Data dikatakan turun apabila kurang dari 100 dan lebih dikatakan data diberikan lebih dari 600, naik apabila lebih dari 600. Terdapat 2 variabel, yaitu sedikit dan banyak. Sama sih. Lanjut adalah variabel produksi. Pada variabel produksi ini dikatakan turun apabila kurang dari 3.000 dan naik apabila jumlah produksi lebih dari 6.000. Untuk pada perjanjian terdapat 2 fungsi, yaitu berkurang dan bertambah. Untuk penggunaan rumusnya adalah ini, bisa dilihat seperti ini. Nah, dari ketiga notasi matematika di atas, maka akan digunakan untuk menghitung pada logika fusi pada proses inferensi. Apa itu proses inferensi? Pada metode Tsukamoto itu di setiap konstruksi itu memiliki aturan jika maka dengan fungsi akuntan yang berupa hasilnya itu output inference setiap aturan yang akan diberikan berdasarkan strength. Dengan aturan, ini adalah tabelnya dengan aturan jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksinya itu akan berkurang. Dan jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksinya itu akan bertambah. Misalnya dalam fusifikasi dalam menghitung nilai rata-rata dengan rumus yang akan ada seperti di gambar dengan Y nilai kris dan PQ adalah derajat keanggotaan dari nilai kris. Hasil dari pembahasan, hasilnya adalah diperoleh hasilnya berupa output inferensi di setiap aturan yang kemudian akan menghitung nilai rata-rata. Membuat 4 aturan dengan rule 1, rule 2, dan rule 3 yang akan ditunjukkan pada selesainya. Seperti ini, rule 1, yaitu pada rule 1 turun dan banyak akan produksi barang, dan rule 2 permintaan turun dan sedikit maka produksi akan berkurang. Dan rule 3 jika permintaan naik dan banyak maka produksi bertambah, dan rule 4 permintaan naik dan sedikit maka produksi akan bertambah. Pertama kita akan menghitung variabel fusinya, di mana yang naik turun dengan sesuai data di atas, sehingga permintaan turunnya adalah 0,3 dan permintaan ada 0,017 seperti di atas dengan keterangan B adalah yang terbesar dan A adalah terkecil dari jumlah permintaan. Lanjut kita cari nilai dari nilai minimum, kita menghitung nilai persediaan dari persediaan sedikit, kita dapatkan adalah 0,32 dan persediaan banyak adalah 0,68, sama sih keterangannya bahwa B itu nilai terbesar dan A itu nilai terkecil. Selanjutnya adalah pada proses produksi, tadi dari ukuran yang akan kita hitung pada produksi berkurang, yaitu 6.000 X per 3.000 dan pada proses adalah hasil kesan X min 3.000 per 3.000. Selanjutnya kita akan mencari nilai X pada setiap aturan dengan menggunakan fungsi nilai minimum. Pada rule 1, kita udah jika permintaan turun dan banyak, maka jumlah permintaan berkurang. Dengan nilai permintaan nilai minimum adalah 0,83 dan permintaan persediaan banyak nilai minimum 0,8, kita ambil minimum sehingga nilai X1-nya adalah 3.960. Selanjutnya pada rule 2, jika permintaan turun dan sedikit maka jumlah produksinya berkurang
permintaan turun dan nilai minimum adalah 0,83, persentase dalam nilai minimum pilkada, dan nilai minimum yang kita ambil adalah 0,32, dan nilai X adalah 50/40. Yang kita ketahui dalam rule 3 adalah jika permintaan naik, maka persediaan banyak, maka jumlah produksi akan bertambah. Nilai permintaan naik, nilai minimum adalah 0,83, persediaan banyak nilai minimum adalah 0,11, maka kita ambil adalah 0,17 dengan nilai X adalah 3.514,3. Untuk rule 4 adalah jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka jelas bertambah. Jadi jika permintaan nilai minimum adalah 0,83 dan nilai persediaan banyak adalah 0,17 dengan nilai minimum adalah 0,17. Sehingga kita rumus X pada rule 4 adalah 3.514. Untuk selanjutnya adalah difusifikasi mencari nilai rata-rata. Di sini kita menilai X dengan memasukkan nilai minimum yang tadi, sehingga didapatkan bahwa 4.104. Hasilnya, jadi berdasarkan hasil implementasi di atas menggunakan fungsi Tsukamoto dalam menentukan upah gambir, di sini bahwa proses penentuan menggunakan metode dengan menggunakan tidak variabel input persediaan, barang, dan juga permintaan, maka outputnya lebih efektif dibandingkan saat menggunakan penghitungan manual. Demikianlah dari saya. Jika ada pertanyaan silakan. Ya Mas, saya mau bertanya. Siapa? Tak ibu. Tak resume. Mau pirang menit tak? 6 menit pas. Ya wis. Jika ada pertanyaan buat Mas Rafli. Iya Mas, saya mau pertanyaan. Coba slide keempat, Mas. Coba slide 4 Mas. Slide mana? Ini ya Mas. Slide 4. Oh terus Mas. Nah ini Mas. Itu kan ada 3 proses Mas untuk menentukan banyak jumlah produksi upah gambir. Itu untuk prosesnya apakah bisa diajak atau harus urut Mas? Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mas Raffi udah bersedia memberi pertanyaan. Ini lanjut Mas Chandra. Itu, yang saya tanyakan itu terkait dari jurnal tersebut, Mas. Kenapa penulis menggunakan metode Fujii Tsukamoto? Itu saja sih. Yang pertama, buat saya menjawab dulu pertanyaan dari Mas Rafli. Ketika kita melakukan penelitian, kita itu harus tahu metode apa yang harus kita pilih. Contoh, di sini kita menggunakan metode fusifikasi. Nah, pada metode fusifikasi itu kita menggunakan 3 proses, yang mana ketiganya itu saling berhubungan. Sesuai dengan pertanyaan Mas Rafli tadi, apakah bisa diacak, apakah bisa diganti bahwa proses fusifikasi ini ditaruh di nomor 3 atau di nomor 2? Jawabannya adalah tidak bisa. Kita harus mengurutkan satu persatu sesuai dengan aturan dari logika fusi itu sendiri. Logika fusinya di mana? Pertama itu harus melakukan fusifikasi. Kemudian ketika itu sudah merubah nilai, kita melakukan inference. Setelah dilakukan penalaran, selanjutnya ada diversification, yaitu mengambil nilai rata-rata. Mungkin itu saja sih Mas Raffi. Oh iya Mas, terima kasih Mas, sangat jelas Mas. Di sini ini penulis menggunakan metode Fujii Tsukamoto. Kenapa penulis menggunakan Fujii Tsukamoto? Sesuai dengan permasalahan yang diambil, bahwa di sini adalah ketidakpastian. Jadi perusahaan itu masih bingung antara menentukan jumlah produksi, masih bingung. Nah, di sini adalah metode yang namanya adalah logika Fujii, di mana logika Fujii itu adalah sebuah keilmuan yang menganalisis ketidakpastian. Sehingga dengan penggunaan metode Fujii Tsukamoto ini dapat menentukan jumlah produksi berdasarkan permintaan dan jumlah persediaan upah gambir. Mungkin itu saja sih Mas Chandra. Jadi Mas, terima kasih, sangat jelas. Ketidakpastian, jadi yang digunakan adalah metode logika Fujii. Baik Mas, sangat jelas.
Mungkin itu saja sih. Mungkin demikian presentasi dari saya. Oke, untuk presenter kedua, saya sendiri, Rafli Aditya, NIM 190602031. Saya di sini akan mereview jurnal tentang implementasi algoritma backpropagation untuk sistem identifikasi kematangan buah kakao. Dosen pengampu, Eko Prasetyo, Eskom, Mkom. Lalu untuk abstraknya, identifikasi kematangan buah kakao dengan menggunakan cara konvensional masih memiliki kekurangan akurasi kematangan dengan adanya sistem dalam pemilihan ataupun kurangnya pemahaman ilmu dalam memilih buah kakao yang matang. Sistem ini bekerja dengan 4 langkah proses, yaitu pre-processing, pelatihan, pengujian, dan prediksi dilakukan pada sistem desktop. Sistem dilatih dan diuji dengan menggunakan 44 gambar buah kakao yang memiliki tingkat kematangan berbeda-beda, dua kategori matang dan dua kategori muda. Untuk tujuan penelitian, satu, membangun sistem yang dapat mengidentifikasi kematangan buah kakao dengan menggunakan metode backpropagation. Lalu mengetahui beberapa nilai akurasi buah kakao yang disesuaikan oleh sistem. Lanjut untuk pendahuluan. Penentuan mutu kematangan buah kakao dari ciri-ciri fisik buah kakao dengan menggunakan indera manusia. Akan tetapi pada kondisi tertentu manusia tidak dapat melakukan penentuan kematangan buah kakao dengan baik seperti ketika sedang sakit atau sedang lemah yang mengakibatkan kecepatan dalam penelitian kematangan buah. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengusulkan memanfaatkan machine learning algoritma jaringan saraf neuron backpropagation untuk melakukan identifikasi kematangan pada buah kakao otomatis dan dapat membantu dalam mengetahui tingkat kematangan pada buah kakao. Untuk metode penelitian bisa dilihat di gambar, meliputi studi pustaka, wawancara, observasi, pengumpulan data, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian. Untuk objek penelitian, buah kakao diperoleh dari perkebunan kakao milik Bapak Edi di kelompok tani Sedadi, Dusun Gumawang, Desa Putat. Dalam metode penelitian, memberikan rancangan penelitian langkah-langkah yang harus ditempuh, sumber data, langkah-langkah dalam memproses data yang sudah didapatkan, dan langkah-langkah proses data selanjutnya. Untuk studi pustaka, dilakukan dengan menggunakan beberapa mencari artikel, buku, yang pembahasan permasalahan tentang jaringan saraf neuron backpropagation. Untuk wawancara, pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara, melakukan dialog secara langsung dengan pengurus buah kakao Sedadi bersama Bapak Edi terkait masalah yang apa saja yang terkait dengan judul yang disikat. Lalu observasi, pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di kebun buah kakao Sedadi yang berlokasi di Putat, Gunung Kidul, dilakukan meliputi pengamatan data-data dalam sistem. Untuk pengumpulan data, 1, di mana proses pengumpulan data pengambilan citra langsung dari buah kakao. 2, pengambilan foto buah kakao dilakukan kurang lebih sejauh 20 cm dari buah kakao. Pengambilan foto dilakukan dengan cara kamera iPhone 6s 8 megapiksel beresolusi 3264 x 2048 pixel. 3, foto dipindahkan ke laptop untuk dilakukan pengumpatan data latih dan data uji. 4, foto yang disimpan ke dalam laptop foto buah kakao muda matang. 5, foto yang sudah disimpan ke dalam laptop dilakukan penyelesaian data latih dan data uji disimpan dengan nama citra latih, citra uji 1, dan citra uji 2 dengan ekstensi format PNG. Untuk analisis perancangan sistem, analisis saat ini, analisis sistem yang sedang berjalan pada penurunan buah kakao berdasarkan pematangan fisik dilakukan dengan menggunakan bantuan alat serta indera manusia. Untuk analisis sistem sedang diusulkan, sistem yang diusulkan yaitu dengan memanfaatkan machine learning metode backpropagation untuk melakukan identifikasi kematangan buah kakao. Lalu untuk flowchart-nya bisa dilihat seperti gambar samping, terdapat 3 flowchart pada perancangan sistem identifikasi buah kakao. Pertama, flowchart sistem di mana foto buah akan diambil dan diproses untuk dijadikan data pelatihan, menghasilkan data berupa nilai min RGB dan gray level C. Kedua adalah flowchart data pelatihan adalah proses pengolahan data min RGB dan gray level Austin Magic guna mendapatkan nilai bobot dan bias. Ketiga adalah proses pengujian berguna untuk mengetahui nilai target dari citra buah yang telah diambil. Sistem akan menilai apakah buah tersebut masuk ke dalam parameter matang atau masih muda. Lalu untuk perancangan seperti gambar di samping, perancangan jaringan saraf neuron backpropagation menggambarkan proses backpropagation nilai parameter dari buah yang dilakukan pengujian.
Input layer terdiri dari 8 parameter yaitu MENS R, MENS G, MENS B, ASM, Angular Session Management, Kontras, Geobras, IDM, Inverse Difference, Momentum, Entropy, dan korelasi. Nilai tersebut diperoleh dari proses processing, kemudian dilakukan perhitungan dengan metode backpropagation. Setelah menerapkan bobot, akan keluar informasi hasil pada output layer sesuai identifikasi kematangan buah. Untuk implementasi seperti gambar di bawah ini, Tutup karo itu loh. menjelaskan proses implementasi dari perancangan aplikasi. Implementasi digunakan untuk menerjemahkan keperluan perangkat lunak ke dalam bentuk sebenarnya yang dimiliki oleh komputer. Satu, proses implementasi processing merupakan proses awal dalam identifikasi kematangan buah kakao. Tujuannya adalah mengambil data parameter nilai min RGB dan ekstraksi. Dua, training dan testing. Halaman from testing, training dan testing pada sistem ini terdiri dari proses yaitu pelatihan dan pengujian. Lalu from identifikasi proses akhir untuk melakukan identifikasi tingkat kematangan seperti gambar tersebut. Lalu untuk kesimpulan menghasilkan berdasarkan penelitian dilakukan dalam mengidentifikasi kematangan buah kakao dapat diambil. Kesimpulan yaitu sistem identifikasi kematangan buah kakao dengan metode backpropagation dapat berjalan dengan baik dalam mengenali tingkat kematangan buah kakao. Lalu sistem ini mampu mengenali pematangan buah kakao yang tepat dengan perhitungan introscam, warna RGB, dan ekstraksi GLM, gray level, Joe organ symmetric berdasarkan dua tingkat kematangan yaitu muda dan matang. Lalu presentasi perkebalasan pengujian kematangan kakao RGB dan ekstraksi mencapai presentasi 83,3334%. Adapun saran yakni diimplementasikan dalam bentuk aplikasi Android sehingga memerlukan tujuan penggunaan. Untuk sarannya diimplementasikan dalam bentuk Android sehingga memudahkan user untuk menggunakan aplikasi. Lalu sistem dapat melakukan identifikasi kematangan beberapa buah kakao sekaligus dalam satu foto. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan Mas. Ya, oke Mas. Yang saya tanyakan itu bagaimana proses metode penelitian dari buah kakao ini? Itu saja Mas. Ya Mas. Lalu untuk Mas Audi, pertanyaannya? Jadi saya mungkin langsung ke judul, bisa dialihkan ke judul. Jadi saya ingin bertanya pada Raffi ini untuk tolak ukur berhasilnya penelitian ini sehingga benar-benar dapat mengidentifikasi bahwa kematangan buah kakao itu benar, atau maksudnya buah kakao yang benar-benar berhasil lah penerapannya itu seperti apa ya Mas Raffi? Mungkin itu saja sih pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih Mas. Pertama saya akan menjawab dari pertanyaannya Mas Chandra tentang metode penelitian. Untuk metode penelitian, kami memberikan rancangan penelitian meliputi langkah-langkah Mas yang harus ditempuh, seperti sumber data, langkah-langkah dalam memproses data yang sudah kami dapatkan, dan langkah-langkah proses data selanjutnya. Seperti untuk studi pustakanya, dilakukan dengan menggunakan beberapa mencari artikel, lalu wawancara. Wawancara ini untuk pengumpulan data Mas, kepada ketua pengurus kebun buah kakao sudah tadi, terkait masalah apa saja yang terkait dengan judul-judul yang kita angkat Mas. Lalu yang terakhir adalah observasi Mas. Observasi ini pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung Mas di kebun buah kakao sudah tadi yang berlokasi di pusat Gunung Kidul. Lalu untuk pengumpulan datanya seperti ini Mas, bisa dilihat di mana proses pengumpulan data pengiriman data langsung dari buah kakao, pengambilan foto buah kakao, lalu pengujian dari buah kakao. Seperti itu Mas. Oke Mas, sangat jelas Mas, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan kedua yang diberikan oleh Mas Audi, saya akan menjawab. Untuk tingkat keberhasilan, untuk penyelesaian dari jurnal ini, yaitu Mas, sistem identifikasi kematangan buah kakao dengan metode backpropagation dapat berjalan dengan baik dalam mengenali tingkat kematangan buah kakao. Lalu, sistem ini mampu mengenali kematangan buah kakao dengan tepat dengan perhitungan histogram. Lalu untuk presentasi keberhasilan pengujian kematangan buah kakao dengan perhitungan MENS RGB dan ekstraksi di ciri GLCM gray level. Seperti itu Mas untuk hasilnya. Oh iya. Selanjutnya presenter 3 saya sendiri.
Yang saya review yaitu penerapan algoritma genetika dalam penjadwalan mata kuliah program studi Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Untuk abstraknya, penjadwalan ini adalah bagian yang penting serta tidak dapat dipisahkan. Kegiatan aktivitas akademik di Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur, penerapannya jadwal kegiatan akademik harus dapat memfasilitasi antara serta mahasiswa dalam melakukan aktivitas akademik. Agar mampu nyaman, maka harus ditetapkan batas-batas yang bisa mengidentifikasi proses penjadwalan mata kuliah. Selanjutnya yaitu untuk permasalahan. Di Teknik Industri, UPN Veteran Jawa Timur masih menerapkan sistem penjadwalan mata kuliah secara manual. Dengan demikian, maka untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur, maka dijadwalkan penjadwalan mata kuliah yang akan dikembangkan program website penjadwalan kuliah dengan metode algoritma genetika. Selanjutnya yaitu data dan variabel. Untuk data dan variabel, karakteristik sistemnya pada gambar di bawah ini, yaitu ada tujuan sistem, lingkungan eksternal, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu algoritma genetika adalah proses pemecahan dalam mencari dan menemukan sebuah value yang memiliki dasar pada perkembangan biologis. Yaitu mengapa dalam penelitian ini menggunakan algoritma genetika? Karena algoritma genetika memiliki kelebihan-kelebihan seperti berikut, yaitu yang pertama, algoritma genetika mempercepat waktu proses pembuatan jadwal, dan yang kedua, banyak pembahasan pemrograman yang support untuk diterapkan pengguna algoritma genetika. Dan yang ketiga, algoritma genetika mampu untuk menyelesaikan terjadinya jadwal yang berentok. Selanjutnya, seleksi dengan Rotel, dengan contoh gambar sebagai berikut, yaitu yang pertama kromosom dan nilai fitness. Yang kedua yaitu crossover pindah silang, ialah proses kombinasi pewarisan gen yang asal induknya yang menghasilkan susunan kromosom yang baru. Dengan contoh gambar sebagai berikut untuk nilai orang tua 1, orang tua 2, dan anak 1, dan anak yang kedua. Selanjutnya yaitu data dan variabel. Proses mutasi diwujudkan sebagai suatu proses berubahnya suatu atau gen yang ada pada kromosom. Elitisme artinya sebuah proses yang berfungsi menyalin individu yang fitness atau value tertinggi supaya tidak hilang selama proses evolusi. Untuk pergantian populasi terbentuk sejumlah individu baru akibat dari pindah silang dan mutasi untuk menghasilkan individu lama. Untuk kriteria perhentian artinya kriteria yang dipergunakan buat menghentikan proses perulangan pada evolusi. Selanjutnya untuk langkah-langkah pemecahan masalah dalam perancangan sistem informasi penjadwalan mata kuliah di Teknik Industri. Untuk langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mulai, ada entity relationship dan input data, dan sebagai berikut. Untuk ERD-nya, sistem informasi penjadwalan mata kuliah ini terdiri dari 6 entitas, yaitu jam, mata kuliah, dosen, hari, ruang, dan jadwal kuliah. Untuk hasil dan pembahasan, diagram konteks untuk permasalahan sistem informasi penjadwalan mata kuliah. Diketahui bahwa terdapat 2 entitas utama, yaitu admin, pengelola jadwal, dan jadwal kuliah. Dan untuk ERD-nya sebagai berikut. Untuk diagram data alirnya, sistem informasi mata kuliah di atas diperoleh bahwa admin untuk awal memulai proses penjadwalan harus melakukan login terlebih dahulu dan sesuai dengan akunnya. Untuk diagram alirnya sebagai berikut. Untuk tampilan halaman dashboard, ada jadwal mata kuliah, jumlah dosen dan laporan, dan jumlah ruang kelas dan praktikum, jumlah sel jam mengajar, dan jumlah hari dan perkuliahan. Selanjutnya yaitu tampilan generate dan hasil jadwal mata kuliah.
Untuk contohnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu untuk tampilan hasil jadwal dan cetak jadwal. Untuk jadwal mata kuliahnya dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya itu pada tahap uji verifikasi dan validasi. Pada tahap ini dilakukan uji verifikasi dan validasi program sistem penjadwal mata kuliah dengan tujuan dari uji verifikasi dan yaitu untuk mengkaji dan mengacak apakah suatu program atau rancangan yang telah disusun bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk status penggunaan user sebagai berikut dan harapan penggunaannya, ada proses input data, proses output data, proses sistem, hasil generate jadwal dan cetak jadwal kuliah, ada performasi dan keamanan sistem. Untuk kejelasannya bisa dibaca. Untuk analisis dan pembahasan, sistem informasi penjadwalan mata kuliah ini merupakan sistem informasi yang bertujuan untuk membantu membuat jadwal mata kuliah, di mana harus melakukan mastering data menggunakan dosen, mata kuliah, ruang kelas, waktu kuliah, dan pengampu setiap mata kuliah. Untuk kesimpulannya, dari hasil yang diolah, maka dapat disimpulkan yaitu peran penting dari algoritma genetika sendiri pada proses penjadwalan mata kuliah ini bisa dioptimalkan secara keseluruhan, di mana program sistem informasi penjadwalan mata kuliah ini dapat menemukan solusi untuk menghindari jadwal yang bentrok antara mata kuliah, sehingga menghasilkan jadwal mata kuliah yang optimal untuk proses kegiatan akademik. Untuk sarannya, penjadwalan perkuliahan yang baik tentunya akan menaikkan mutu dan pelayanan pendidikan sebab bisa menjadwalkan sumber daya yang ada. Dan kedepannya adanya program website penjadwalan ini mampu membentuk teknik industri UPN Veteran Jawa Timur dalam melakukan proses penjadwalan mata kuliah. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Dari Mas Saudi Syair terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan? Silakan kembali ke judul, Mas. Oke. Jadi ini kan judul penjadwalannya kan menggunakan algoritma genetika. Pertanyaan saya, apakah di dalam jurnal tersebut ada survei kenapa penulis itu menggunakan algoritma genetika? Mungkin itu saja. Apakah karena sesuai atau emang nggak bisa pakai metode yang lain? Mungkin itu saja sih, Mas. Oke, Mas. Langsung saya jawab ya, Mas. Untuk mengapa penulis ini menggunakan algoritma genetika? Yaitu yang pertama karena algoritma genetika memiliki kelebihan-kelebihan yang sebagai berikut. Yaitu yang pertama, algoritma genetika mempercepat waktu proses pembuatan jadwal. Dan yang kedua, banyak bahasa pemrograman yang support untuk diterapkan pengguna algoritma genetika. Dan yang ketiga, algoritma genetika mampu untuk menyelesaikan terjadinya jadwal yang bentrok. Itu saja, Mas, yang bisa saya jelaskan. Apakah sudah jelas? Oh ya, Mas, sudah jelas. Jadi tidak ada ya, Mas, dari surveinya yang lain tidak ada. Kita udah lanjut, Mas Raffi. Ya, untuk Mas Chandra saya mau bertanya, apakah yang apa yang berhasil diolah dari hasil penelitian ini, Mas? Oke, Mas, langsung saya jawab ya, Mas. Yuk. Ya. Yang berhasil diolah dari penelitian ini yaitu peran penting dari algoritma sendiri adalah proses penyusunan jadwal mata kuliah ini bisa dioptimalkan secara keseluruhan, di mana program sistem informasi penjadwalan mata kuliah ini dapat menemukan solusi untuk menghindari jadwal yang bentrok antara mata kuliah sehingga menghasilkan jadwal mata kuliah yang optimal untuk proses kegiatan akademik. Dengan begitu, sistem yang diusulkan dapat dikatakan memiliki efisiensi untuk melakukan proses penjadwalan mata kuliah.
Itu saja yang bisa saya jawab, Mas. Apa sudah jelas? Iya Mas, makasih Mas, penjelasan sangat jelas. Terima Oke, kasih. Mas.